Halo, salam jumpa lagi saudara. Berikut informasi tentang acara launching atau peluncuran mobil baru Toyota All New Kijang Innova Xenix yang hadir di Kupang, di NTT menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Seperti diberitakan teropong ntt.com, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023, Auto Nusa Abadi selaku authorized dealer Toyota di wilayah Indonesia Timur secara resmi meluncurkan All New Kijang Innova Xenix di wilayah Nusa Tenggara Timur. All New Kijang Innova Xenix adalah inovasi terbaru mobil Toyota Hybrid System generasi kelima yang sangat nyaman untuk dikendarai. Acara peluncurannya berlangsung secara meriah di Lipo Plaza Kupang hari Sabtu 17 Desember 2022. Acaranya berlangsung seru karena diwarnai pegelaran lomba dance yang diikuti para remaja di wilayah kota Kupang dan sekitarnya. Tidak sedikit juga pengunjung yang hadir untuk melihat langsung kegagahan dan kemewahan inovasi terbaru mobil Toyota tersebut sebelum mengambil keputusan untuk memilikinya. Sebelum acara launching atau peluncuran dimulai, terlebih dahulu digelar pula acara konferensi pers bersama awak media yang dilakukan oleh Kepala Cabang Auto Nusa Abadi Kupang, Bapak Supriyadi, dengan didampingi Service Manager Nusa Toyota Kupang, Bapak Joko Pidekso, dan Supervisor Marketing Nusa Toyota Kupang, Bapak Israel Ishak. Sebelum kita mendengar penjelasan mereka, kita nonton dulu penampilan dance beberapa peserta dalam kegiatan ini. Selamat menyaksikan. Zero, one.
melaksanakan lomba dance dalam acara launching mobil baru Innova Zenix Toyota. Kita bisa tepuk tangan yang meriah untuk semua. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan yang lebih kencang boleh dong ya. Gimana? Udah oke ya, udah panas ya. Masih mau guna-guna yang kedua? Gak mau Apa? Dan begitu apa? Tepuk tangan yang lebih kencang kalau panas terhadap peserta yang kedua. Oke, baiklah. Langsung kita nomor panjang antara waktu dengan juri siap. Sudah menilai grup yang pertama tadi? Oke, langsung beta kasih yang kedua. Our second. Oke, kenalkan kita. Mbak, mobil hayalan ya? Jangan dihayalin mulu, diwujudin dong, pakai Toyota. Kalau pakai Toyota pasti terjaga aman sepanjang jalan. I will conquer my opponent. Defeat will not be in my creed. I will believe where others have doubted. I will always uphold the prestige, honor, and respect of my team. I have trained my mind and my body will follow. I will acknowledge the fact that my opponent does not expect me to win, but I will never surrender. Weakness will not be in my heart. I will arrive at the cutting edge of battle and win by any means at my disposal. It's our time, not tomorrow, not next week, but right now. None will say I'm not giving all I have to give, and none will take my glory. History will remember me. No one will deny me. No one will define me. No one will tell me who and what I am and what I can be. Let's go! You lose control.
lagunya Toyota. Kakak Minca masih ingat lagu Toyota yang tadi? Toyota. Kemana Kak Dan? Kasih aja. Bulan baru mau urus tingkarnya. Oke, Bapak Ibu, hadirin, saudara-saudari semua, para pengunjung, para penonton juga, selamat sore, selamat datang. Dan tak lupa ini juga saya sampaikan terima kasih kepada para pengunjung dari Purbasa atas kehadiran untuk menyaksikan hal yang paling berkesan, di mana pada hari ini patut kita syukuri bahwa kita bisa diberikan kesehatan, dan hari ini juga Anda bisa menyaksikan sebagai orang Sekalian, saya informasikan juga bahwa Toyota Kijang Indonesia bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat juga di Nusa Tenggara Timur Kota Kupang dengan penjualan sampai hampir bahkan melampaui 2 juta unit. Kasih tepuk tangan dulu dong. Para awak media, pertama kali saya ucapkan terima kasih ya, bahwa pada hari ini kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi. Rasa-rasanya tanpa awak media kita bukan apa-apa, karena media itu juga memberikan sumbangsi yang cukup besar terhadap dunia otomotif ataupun juga informasi dan promosi yang dijalankan. Nah, di sini maksud dan tujuan kami dari Autonusa menggelar konferensi pers ini, kita akan meluncurkan suatu produk terbaru, di mana produk terbaru ini mungkin menjadi salah satu hal yang pertama di Nusa Tenggara Timur, adalah pertama kali kita launching nantinya, dan ini merupakan generasi kelima dari mobil Kijang, yang tadinya Kijang Kapsula, LGE, kemudian naik lagi sampai menjelang Innova, kemudian Reborn, dan ini merupakan generasi yang kelima. Nah, generasi kelima ini diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan akan transportasi atau operasional kendaraan keluarga, di mana kita mempunyai sistem yang cukup signifikan perubahannya, karena sekarang kita menggunakan sistem yaitu hybrid. Ini adalah salah satu menunjang dari program pemerintah. Nah, kita kondisikan dengan kondisi yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana wilayah kondisi Nusa Tenggara Timur ini memang geografisnya naik turun, kemudian sarana dan prasarananya masih kurang memadai. Artinya di sini kalau kita menggunakan full tenaga listrik mungkin agak sedikit kesusahan. Nah, inovasi terbaru dari Toyota, di mana Toyota Astra Motor ini mengeluarkan yaitu mobil dengan 2 tenaga, yaitu tenaga BBM dan tenaga hybrid. Nah, ini merupakan salah satu kebanggaan buat masyarakat wilayah NTT. Nah, apa yang menjadi keunggulan dan kelebihan nanti mungkin dari sisi Pak Is akan menjelaskan kelebihannya, dan bagaimana secara waranti atau after sale. Di sini saya juga didampingi oleh Kepala Bengkel kami, Bapak Joko Andikso. Nah, mungkin Ibu atau Bapak yang ingin menanyakan lebih lanjut mengenai Innova Scenic yang akan kita launching ke depan ini, silakan Ibu bertanya, baik mengenai produk ataupun juga mengenai beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di Innova Scenic. Nah, salah satu yang saya sebutkan tadi, tenaga kita ada 2, yaitu tenaga BBM dan tenaga hybrid. Nah, untuk lebih lanjut silakan ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak. Silakan. Pak Joko, Apersil ya Bu? Iya. Scenic. Jadi keunggulan dari Toyota yang diluncurkan baru itu yaitu all new Innova Scenic ya. Nah, jadi dulu sebelumnya kan ada Innova Reborn ya. Jadi keunggulannya itu yang pertama itu ada 3 keunggulan utama. Yang pertama itu adalah hemat bahan bakar ya, yang pertama ya. Terus yang kedua adalah mendukung program pemerintah dalam emisi gas buang ya, emisi gas buang yang sangat rendah sekali. Yang ketiga adalah kalau kita berkendara dengan Innova Scenic itu adalah performa yang semakin
semakin meningkat ya. Jadi kalau dari pengiritan bahan bakar dia kan pakai dua mesin ya, namanya hybrid, berarti ada mesin bensin, ada mesin listrik. Jadi yang pertama sekali untuk menjalankan mobil ini adalah pakai mesin listriknya. Terus nanti pada posisi puncak itu dua-dua bekerja. Jadi dia tidak menyedot banyak bahan bakar. Jadi hemat bahan bakar itu sekitar 25% dari tipe-tipe sebelumnya. Seperti itu. Jadi tetap irit. Oke, amanannya tidak perlu khawatir karena Toyota sudah melengkapi kendaraan ini dengan namanya Toyota Safety Sense ya. Jadi dia punya sistem keamanan yang luar biasa. Jadi kalau Innova seperti yang lalu itu sangat aman juga, tapi dengan Scenic ini itu jauh lebih aman, lebih powerful. Jadi ada teknologi yang sudah disematkan sehingga bisa berkendara baik itu di daerah perkotaan, di pegunungan itu aman ya. Dari safety aman semua ya. Ini kendaraan pertama yang sistem hybrid. Kendaraan pertama ya. Kalau Toyota itu sudah punya mobil hybrid itu. Ini seperti yang tadi dikatakan Pak Adi, itu sudah generasi kelima ya hybrid ya. Jadi kita kenal dulu namanya ada yang itu ada Prius juga pakai hybrid. Terus ada Corolla Alphard juga hybrid ada. Nah ini generasi kelima untuk hybrid ya, seperti itu. Jadi ini mobil yang dulunya kalau Innova itu disematkan MPV ya, multi purpose vehicle. Nah ini naik lagi tingkatannya, selain multi purpose itu sudah, kalau kita lihat nanti itu kita pandang lihatnya itu sudah crossover, jadi kelasnya naik. Jadi dari MPV dia sudah naik ke crossover, jadi semakin stylish, bisa dipakai baik itu anak-anak muda maupun keluarga. Nah, kalau bicara tentang fasilitas, maka Toyota ini beberapa tipe itu sudah dilengkapi. Yang pertama itu Toyota Safety Sense, itu teknologi terbaru dari Toyota. Kita kenal dengan TSS 3.0 ya, 3.0. Jadi di sini yang pertama sekali itu TSS itu sistemnya PCS ya, Pre-Collision System. Jadi dia mendeteksi kendaraan di depan supaya pada saat kita berkendara jarak aman dengan kendaraan di depan itu terjaga. Jadi kita menghindari tabrakan dari depan. Terus yang kedua safety-nya adalah dia namanya LDA, dan Departure Assist. Jadi dia kalau kita biasanya main HP, kalau setir sambil main HP, tapi dengan teknologi terbaru di Scenic ini dia akan memberikan peringatan kepada kita. Kalau misalnya kita keluar jalur, misalnya di jalan tol kita keluar jalur, itu ada bunyi bip 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 itu, sehingga di setir itu ada getaran setir. Jadi kita kembalikan ke jalur yang benar ya. Ya, sistemnya itu sudah dibangun. Terus yang kedua, yang ketiga adalah sistem tentang lampu. Kalau misalnya kita automatic high beam ya, automatic high beam. Jadi kalau misalnya kita mobil itu dalam keadaan misalnya terowongan, itu lampunya akan nyala sendiri ya, lampunya nyala sendiri. Terus yang keempat adalah dynamic cruise control. Jadi kita kalau bisa berkendara di jalan tol, kita tinggal setel tombolnya itu, maka dari jarak 0 sampai 160 km kita walaupun tidak injak gas, tapi kendaraan itu tetap akan berjalan khususnya di jalan tol. Jadi itu ada teknologi namanya Toyota Safety Sense ya, seperti itu. Harganya Pak? Ya, kalau untuk warna itu ada warna putih ya, ada warna hitam, warna silver, warna grey, ada 5 warna ya. Jadi variannya juga ada 7 varian ya. Jadi yang pertama itu tipe Innova G ya, Innova G CVT bensin ya, Innova G CVT. Terus yang kedua adalah varian yang kedua adalah G CVT hybrid.
Nah, itu sudah 2 ya. Terus yang ketiga adalah Innova V CVT, tidak hybrid. Nah, yang keempat itu Innova V CVT hybrid. Ya, itu sudah keempat. Terus ada yang tipe yang paling tertinggi lagi itu Innova QTSS, itu yang tadi saya jelaskan, itu yang punya safety-nya ya, ada keamanannya. Jadi terus ada juga ada 2 itu V Modelista dan Q Modelista, itu tambahan aksesoris. Itu aksesoris resmi itu Toyota seperti itu. Untuk NTT sudah berapa unit yang? Kalau NTT ini baru yang pertama kali ya. Jadi dulu kalau kita launching misalnya Veloz itu ternyata sudah ada yang pakai, tapi ini pure belum ada yang pakai. Memang sudah ada beberapa yang sudah teknik SPK sampai dengan hari ini. Jadi belum ada jalan di NTT. Terus di Kota Kupang juga belum ada. Jadi orang Kupang harus berlomba kalau menjadi yang harganya pertama itu ini. mulai dari 461 juta sampai dengan 671 juta. Ya, cukup tinggi memang. Ya. Jadi dia punya ya. Bagaimana? Oh, target unit. Kalau khusus untuk NTT untuk per bulan itu kita di targetnya dari Toyota Astra Motor itu sekitar 15 unit ya. Ini kan baru ya, jadi masih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat juga ya. Seperti itu. Ya. Tapi kita berharap kita bisa melampaui ekspektasi itu seperti itu. Ini kan launchingnya di mendekati akhir tahun Pak. Ya. Sudah hampir tanggal 20-an nih. Ya. Tidak terlambat karena biasanya orang beli mobil baru itu kan akhir-akhir tahun pas lagi kan. Baik, kalau bicara akhir tahun kita selalu meluncurkan suatu produk, itu rasanya tidak ada kata terlambat. Karena justru dengan akhir tahun itu biasanya customer tidak langsung dapat unit. Kenapa? Kan dilakukan inden terlebih dahulu. Nah begitu tahun 2023 itu mobil sudah dapat. Mau tidak mau, inilah yang pertama kali di bulan Januari. Paling tidak kalau ada VinCode tahun 2022, secara surat menyurat dari pihak Samsat atau keterlibatan pihak ketiga itu jadi di tahun 2023. Justru momen yang paling tepat sebenarnya untuk acara-acara seperti ya saat ini. Karena satu sisi komposisi dari kompetitor kita sudah mulai menggeliat ya Pak ya, dan yang jelas kita tidak usah ragu dengan produk terbaru ini karena kami juga masih mewaranti berbagai macam akan keluhan-keluhan kalau terjadi hal itu, karena kita sudah siapkan mulai dari servis kita dengan nanti Pak Joko boleh ditanyakan secara langsung. Kita juga sediakan layanan kita sampaikan dengan adanya THS Toyota Home Service, jadi nggak perlu mengkhawatirkan akan produk ini begitu. Kalau Toyota sekarang menaranya semua unit yang dijual sekarang itu sudah termasuk perawatannya ya. Itu 3 tahun ya, atau 100.000 kilometer itu dijamin, dan juga ada program T-Care di mana kalau ngikutin sesuai servisnya tiap 6 bulan itu tepat waktu akan ada tambahan extend warantinya tambah setahun atau 20.000 kilometer, artinya bisa 4 tahun. Dan juga hybrid ini kan ada baterai sama engine ya, yang orang selalu tanyakan, Pak, jaminan baterainya berapa, waranti berapa? Itu 8 tahun ya. 8 tahun dijamin sama Toyota. Makanya untuk customer yang punya mobil informasi ini diwajibkan harus datang, karena ya kita sebagai Toyota itu selalu memonitor kendaraan ya, jangan sampai ada masalah. Kalau ada masalah itu segera kita tangani gitu. Dan juga kendaraan ini juga biasanya customer menanyakan, Pak, dulu penggerak belakang sekarang roda depan ya. Ini powernya itu cukup besar. Itu adalah 152 PS dan torsinya itu kalau yang biasa itu 108. Kalau hybrid ini ditambah mesin sama electric car itu 174 PS. Torsinya di 205, ini juga cukup besar lah gitu, untuk tanjakan-tanjakan NTT. Ya. Kalau makin banyak pakai tanjakan bisa kurang dari 8 tahun. Banyak. Kalau waranti itu dalam kondisi apapun untuk baterainya itu 8 tahun. 8 tahun. Ya.
karena harga baterai ini juga makanya orang selalu membayangkan baterainya listrik itu mahal. Ya memang kalau nggak melakukan perawatan, makanya disuruh minta perawatan, makanya sampai dijamin 8 tahun untuk baterai. Semua rata-rata baterai hybrid di ini saya lihat sama 8 tahun. Tergantung perawatannya. Ya. Harus rutin ke tempatnya Toyota. Ya, kalau rutin akan ada tambahan extend. Ya, waranti setahun lagi atau 20.000 kilometer. Untuk Natal tahun baru ini kan, apakah ada promo servis atau diskon? Ya, kalau diskon ada, Bu. Kita selalu memberikan yang booking tepat itu ada diskon. Untuk spare part itu biasanya 5%, untuk jasa 10%. Ada hari-hari tertentu, Ya. pasar tertentu tidak diskon. Hari tertentu ada. Kalau kemarin kita ada program next service itu juga ada tertentu yang kendaraan masuk itu kita kasih. Ini pun juga berdasarkan permintaan pelanggan sendiri. Yang kedua THS, kita juga melayangkan THS. Kalau ada yang bermasalah, ya kita akan bantu datang. Seandainya nggak bisa merawat datang, kita yang akan datang. Ya. Tapi itu harus lebih baik menginformasikan dulu. Kalau servis ya. Ya, kalau menginformasikan seperti Toyota Hand Service, kan apa yang mau diperbaiki ini kita udah siapkan dari mau datang itu spare part-nya apa yang mau kita bawa kan sesuai dengan apa yang dikeluhkan pelanggan. Kalau nggak ada informasi kan tiba-tiba panggil itu yang nanti terjadi. Pak, dalam misalnya ini kan ada yang membeli dalam bentuk cash, ada yang kredit itu, apakah ada kemudahan untuk customer? Iya. Mendapatkan? Jadi kalau kredit ataupun juga cash tentunya selalu ada kemudahan, ya. Baik kredit maupun tunai, kita tidak ada pembeda. Dimana kalau kredit beberapa syarat yang kita sarankan ke calon customer kita hanya melampirkan beberapa syarat saja seperti fotokopi KTP suami istri, KK, rekening tabungan 3 bulan terakhir, kemudian penunjukan tempat tinggal ini bisa ditunjuk melalui rekening listrik ataupun juga PBB itu boleh, kemudian slip gaji, semua itu dalam bentuk fotokopi dengan program-program tentunya masing-masing finance itu punya program. Salah satunya saat ini dari Toyota Automusa kita punya namanya leasing, yaitu Hasrat Multi Finance dengan memberikan program yaitu spektakuler. Nah di sini DP cukup ringan karena kita bisa bayar kisaran hanya sekitar 30 juta sudah berhak untuk mendapatkan mobil, tentunya dengan tipe-tipe tertentu. Kalau untuk programnya Zenik ini sendiri kita masih kelola sehingga nanti customer akan juga kita berikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan mobil ini. Nah kalau tunai tentunya lebih mudah lagi karena cukup dengan hanya melampirkan KTP saja. Itu dari program dan kredit ataupun tunainya. Ada keringanannya kan? Keringanan DP itu sudah tadi ya saya sebutkan tadi. Silakan. Iya. Pak, kalau ada varian baru begini, apa pengaruhnya pada produk-produk lama, pada varian lama? Jadi produk-produk lama ataupun juga produk yang terbaru masing-masing punya spesifikasi, kemudian masing-masing punya segmen. Artinya kebetulan segmen yang kita ganti adalah di kelas minibus minibus yang up ya. Jadi minibus up ini dia mempunyai program hanya satu ya Pak ya. Yang pertama, kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang lain atau item-item yang lain itu tidak berpengaruh Pak. Mungkin berpengaruhnya pada posisi yang sama, yang tadinya ribbon dan ini adalah Zenik generasi kelima, tentu sangat berpengaruh. Biasanya beberapa karakter dan kultur dari customer kalau sudah mau habis dia mencari yang lama. Kenapa demikian? Cari yang lama dengan asumsi satu, diskon besar. Kedua, padahal kalau kita bicara diskon dengan harga itu sangat berbeda. Fasilitasnya juga berbeda. Nah, otomatis mau tidak mau antara yang baru dengan yang lama rasa-rasa
segmennya masing-masing gitu. Siap. Kapasitas di dalam Ini mungkin ke Pak Joko. Kalau kita ini tripat maintenance. Dengan kenyamanan yang lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Jadi masih 7 penumpang. terkait dengan bahan bakar yang digunakan. Jadi kalau Innova Xenix ini dia menggunakan bahan bakar bensin, terus ada aki ya, jadi Artinya di mana kelapangan dari Innova ini cukup memberikan kenyamanan bagi calon customer kami. Kedua, dengan adanya dua tenaga ini tentunya memberikan hal yang terbaik karena mungkin selama ini hanya menggunakan konsumsi bensin saja. Otomatis sekarang karena dua penggerak sehingga dengan sistem hybrid ini lebih efisiensi baik untuk memberikan peluang-peluang yang lebih sedikit lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Selama acara launching. ya nanti materi-materinya kita share, Pak Gibran share semua ya. Ya, presentasi apa semua kita share. Oke. Ini dia punya keunggulan yaitu yang namanya Toyota InTouch ya. Jadi dia ada beberapa fitur yang sudah disematkan di sana. Ada 6 fitur. Jadi yang pertama itu Fun My Car. Jadi misalnya kita dalam kondisi parkir yang ramai ya. Jadi kita dengan mudah menemukan kendaraan kita parkir di posisi mana. Itu akan ada terkoneksi di gadget kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah geofencing. Nah, geofencing ini itu fitur yang mendeteksi ya. Misalnya mobil itu kita kayak lipo misalnya, ternyata dia keluar jalur. Orang yang bawa itu bukan ke sana. Nah, dia akan menginformasikan, terkoneksi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah care, yaitu tentang maintenance. Jadi dia mengingatkan kapan kita harus melakukan perawatan. Ya, jadi kasih ingat. Jadi misalnya berapa bulan itu kita harus masuk servis. Jadi kita tidak perlu booking, tapi sudah tahu bahwa oh ya diingatkan kita. Jadi terkoneksi dia. Yang keempat adalah trip driving update. Jadi dia bisa mengingatkan berapa kilometer hari ini kita jalan, konsumsi bahan bakarnya berapa, ya itu. Terus yang kelima adalah road assistant, ya layanan darurat ya, emergency. Jadi kita di mana saja misalnya di jalan tol ada macet ya, kita terkoneksi dengan Toyota Center. Jadi bisa ada bantuan dari teknikal untuk misalnya kendaraan dalam kondisi bahan pecah ya, ada datang untuk ada bantuan. Terus yang terakhir adalah stolen vehicle tracking ya. Jadi dia bisa mendeteksi lokasi ya, melacak di mana keberadaan kita. Nah, biasanya kalau bapak-bapak kan kadang-kadang istrinya, wah ini dari mana ini? Posisi di mana ya? Di mana? Jadi hati-hati pakai stolen tracking ini. Ya, seperti itu teknologi ya.